Hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Kyoukai Senki Part 1, yang memiliki cerita yang bermutu, bukan seperti sebuah batu. Selamat menonton, para beban ortu. Sebelum menonton jangan lupa subscribe ya. Cerita anime ini berlatar belakang di Jepang pertengahan abad 21, di mana Jepang sedang mengalami masa kehancuran. Hal itu diakibatkan karena konflik bersenjata tiap negara untuk memperluas negara mereka. Karena kondisi perang yang semakin parah, tiap negara menciptakan mesin perang humanoid yang bernama AMAIM. Robot AMAIM ada yang dilengkapi dengan teknologi AI. Akibat dari perang ini, Jepang menjadi terpecah dan rakyatnya dikuasai oleh negara luar. Beginilah kondisi Jepang di tahun 2061. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang menemukan bangkai AMAIM. Mereka semua mencuri suku cadang dari robot tersebut. Mereka menggunakan suku cadang tersebut untuk memperbaiki motor dan mobil, tetapi ada seorang anak yang menggunakan suku cadang tersebut sebagai hobi. Anak tersebut bernama Shiba Amo. Saat di perjalanan mereka melihat penduduk Jepang yang sedang ditindas oleh tentara negara luar. Setelah itu Shiba sampai ke rumah. Dia menonton TV dan melihat berita kalau ada beberapa orang Jepang yang menjadi teroris. Keesokan harinya, Shiba pergi ke hutan sendirian. Dia pergi ke tempat rahasianya untuk mencari suku cadang sendiri. Saat dia pulang setelah sedang mencari suku cadang, dia mendengar suara orang yang minta tolong. Shiba menyampiri ke tempat orang itu. Ternyata waktu Shiba mendekat, tidak ada orang di sana. Cuma ada sebuah kotak di sana. Ternyata kotak itu yang meminta tolong ke Shiba tadi. Ternyata kotak itu adalah sebuah AI mandiri yang bernama Gai. Gai meminta tolong ke Shiba untuk mengisi dayanya. Shiba ragu dengan Gai, kemudian Gai memberitahu kalau ada tentara yang sedang mendekat. Tentara itu menyampiri Shiba, dan Shiba mengatakan kalau ia sedang piknik. Tentara itu mengatakan kalau dia sedang mencari sekelompok remaja yang mencuri suku cadang dari bangkai AMAIM. Tentara tersebut curiga dengan Shiba. Mereka memeriksa identitas dan barang bawaan Shiba. Setelah diperiksa, Shiba dinyatakan aman, dan tentara tersebut pergi meninggalkan Shiba. Setelah itu Shiba mempercayai Gai, karena Gai telah memberitahukan kalau akan datang tentara ke tempatnya. Kemudian Shiba membawa Gai ke tempat markas rahasia Shiba yang merupakan bengkel perawatan lama yang telah ditinggalkan. Shiba tidak sengaja bertemu tempat itu saat dia tersesat di hutan. Di tempat itu ada AMAIM yang sudah rusak. Shiba merakit ulang dan memperbaikinya. Setelah itu Shiba membawa Gai ke AMAIM yang Shiba rakit itu untuk mengisi daya Gai. Dan Gai mengatakan akan membalas budi Shiba. Kemudian Shiba pulang ke rumahnya. Namun Gai tetap di sana sampai baterainya penuh. Saat mengisi daya, Gai menyempurnakan AMAIM Shiba agar bisa digunakan secara bebas dan bisa menyatu dengan Gai. Adegan berpindah di mana memperlihatkan tentara yang bosan dengan tugasnya dan ingin naik pangkat. Kemudian tentara itu berencana membuat para remaja yang mencuri suku cadang dari AMAIM menjadi teroris. Keesokan harinya, 3 orang teman Shiba ditangkap atas tuduhan rencana terorisme. Kemudian para tentara tersebut menanyakan lokasi Shiba. Kemudian Shiba mendapatkan panggilan telepon dari Gai. Dia mengatakan kalau Shiba harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke bengkel untuk bersembunyi. Saat Shiba sampai di bengkel, Shiba kaget melihat robotnya telah selesai. Kemudian Gai mengatakan kalau ada 2 AMAIM milik tentara Oceania sedang berada di dekat bengkel untuk mencari Shiba. Kemudian para tentara menemukan lokasi Shiba. Tentara tersebut mengancam akan membunuh teman Shiba jika Shiba tidak mau keluar. Shiba ingin keluar sendirian dan Gai melarangnya. Gai menyarankan Shiba untuk memakai AMAIM miliknya ketika keluar dari bengkel. Shiba menyetujuinya. Kemudian AMAIM tersebut menyatu dengan Gai agar mudah dikendalikan dan jadi semakin kuat. Saat Shiba menyalakan AMAIM itu, muncullah sosok avatar milik Gai yang berbicara padanya. Kemudian Gai mengajarkan Shiba cara mengendalikan AMAIM. Kemudian Shiba keluar dengan AMAIM-nya. Hal itu mengejutkan para tentara dan juga teman Shiba. AMAIM milik Shiba dapat dengan mudah mengalahkan AMAIM milik tentara musuh. AMAIM milik Shiba memiliki serangan khusus yang dapat menghancurkan AMAIM lain dengan pukulannya, dan juga memiliki kecepatan yang memudahkannya untuk kabur. Kemudian para tentara mengancam Shiba akan membunuh temannya.
Kemudian si Iba berbohong dan mengatakan ke tentara itu kalau dia hanya memanfaatkan teman-temannya untuk mengumpulkan suku cadang agar bisa memperbaiki AMAIM miliknya. Kemudian si Iba kabur agar teman-teman si Iba bisa selamat. Adegan berpindah di mana memperlihatkan para petinggi tentara sedang berperang. Kemudian mereka mendengar kabar kalau ada teroris yang menggunakan AMAIM mengalahkan 2 AMAIM milik tentara Oseania. Adegan memperlihatkan si Iba sedang kabur secara sembunyi-sembunyi dengan AMAIM miliknya. Guy menggunakan teknologi agar para tentara Oseania tidak bisa melacak si Iba. Saat di perjalanan, si Iba melihat berita kalau dia telah menjadi teroris yang diincar seluruh negeri. Guy mengatakan ke si Iba kalau Guy akan menemani si Iba berpetualang selamanya. Bahkan kalau kabur ke luar negeri pun Guy mau menemani si Iba. Mendengar hal itu, si Iba jadi sedikit lebih tenang. Saat malam tiba, si Iba tidur dan Guy mengawasi si Iba. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan untuk kabur ke luar negeri melalui jalur laut. Karena mereka akan pergi lewat laut, mereka harus menunggu sampai malam agar tidak ketahuan. Karena itu Guy harus tidur untuk mengisi daya baterainya. Kemudian si Iba menyembunyikan AMAIM miliknya agar tidak ketahuan tentara Oseania. Setelah menyimpan AMAIM-nya dengan cukup baik, si Iba berkeliling ke hutan untuk mencari makan. Tanpa sengaja dia melihat sebuah kebun yang dimana ada buah-buahan di sana. Si Iba kemudian mencuri buah tersebut demi mengisi perutnya. Saat si Iba hendak makan, dia ketahuan oleh kakek pemilik kebun itu. Kemudian si Iba meminta maaf bahkan sambil bersujud memohon ke kakek itu agar dia tidak dilapor polisi. Dan kakek itu memaafkan si Iba. Sebagai gantinya, kakek itu menyuruh si Iba bekerja di kebunnya. Dan si Iba bekerja di kebun tersebut untuk membantu kakek itu. Karena si Iba bekerja dengan rajin, kakek itu memberinya makanan lebih. Si Iba sangat senang karena ini pertama kalinya dia berkebun. Kemudian si kakek membawa si Iba ke rumahnya. Di sana ada istri kakek yang sedang di rumah. Istri kakek juga menyambut si Iba dengan hangat dan memberikan si Iba makanan. Si Iba sangat terharu karena merasakan kasih sayang keluarga. Karena si Iba telah kehilangan kedua orang tuanya dari kecil. Namun, saat mereka sedang makan, mereka melihat berita di TV kalau ada seorang teroris yang sedang berkeliaran yang bernama si Iba. Setelah mendengar berita itu, si kakek tidak melaporkan si Iba ke polisi. Karena kakek berpikir kalau si Iba itu anak yang baik dan polos. Kemudian kakek mengatakan kalau dia memiliki sebuah kapal milik anaknya yang telah meninggal dan bisa digunakan untuk si Iba kabur. Beberapa saat kemudian, datang polisi ke tempat si kakek. Polisi tersebut menanyakan apakah kakek tersebut melihat si Iba, dan si kakek mengatakan kalau dia tidak pernah melihat si Iba. Si polisi menyadari kalau kakek sedang berbohong, tetapi polisi tersebut membiarkan kakek itu karena dia adalah temannya si kakek. Kemudian, waktu tidur pun tiba. Saat kakek dan nenek sedang tidur, si Iba memilih untuk meninggalkan tempat itu dan menulis surat perpisahan dan ucapan terima kasih ke si kakek karena telah merawatnya. Kemudian si Iba pergi membawa Guy dan AMAIM-nya ke kapal milik si kakek. Kemudian mereka pergi menyeberangi lautan ke wilayah negara lain. Saat sedang kabur, si Iba bertemu dengan para tentara Asia, dan kelompok tentara tersebut menyerang si Iba. Karena tidak memiliki jalan untuk kabur, Guy menyuruh si Iba untuk menyerang para tentara Asia. Kemudian si Iba berhasil mengelabui musuh. Walaupun dia harus menghancurkan kapal milik si kakek, kemudian si Iba menyerang tentara musuh dengan teknik aneh milik Guy, yang membuat beberapa AMAIM milik tentara Asia hancur. Ternyata ada sekelompok orang yang memantau dan memata-matai pertarungan si Iba dengan tentara Asia. Ternyata mereka telah memantau si Iba sejak lama. Si Iba tengah bertarung dengan para tentara Asia. Tentara Asia mengirim pasukan bantuan. Pasukan bantuan tersebut sangat banyak. Hal itu membuat AMAIM milik si Iba jadi terdesak. Ia pasrah kalau robotnya akan dihancurkan oleh para tentara Asia. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang menembak para tentara Asia dari jauh. Dan si Iba bisa tertolong berkat orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengirimkan sinyal ke si Iba agar si Iba bisa kabur dari para tentara Asia. Akhirnya si Iba bertemu dengan orang itu. Dia adalah seorang pria yang bernama Tezuka Gashin. Dia juga memiliki robot AI seperti Guy. Nama AI-nya adalah Kei. Dan mereka mengajak si Iba untuk pergi lewat jalur rahasia yang tidak diketahui para tentara manapun. Kemudian si Iba menanyakan siapa Gashin yang sebenarnya. Ternyata ia adalah anggota dari kelompok Yatagarasu.
kelompok itu bertujuan untuk mengambil kembali Jepang dari para tentara yang menjajah Jepang. Bisa dikatakan mereka itu adalah teroris sungguhan. Mereka ingin membawa Shiba ke markasnya. Kemudian mereka semua sampai di markas teroris. Sesampai di sana Shiba langsung disambut oleh para anggota di sana. Orang-orang di sana mengambil AMAIM milik Shiba untuk diperbaiki. Di sana Shiba bertemu dengan Kozaki Risa. Kemudian Shiba bertemu dengan komandan pasukan khusus 2 Yatagarasu yang bernama Kumai Goken, dan dia menanyakan beberapa pertanyaan ke Shiba. Dan diketahui kalau robot AMAIM yang digunakan Shiba adalah AMAIM milik pasukan Yatagarasu, dan mereka ingin mengambil AMAIM milik Shiba. Tetapi mereka berubah pikiran dan menawarkan Shiba untuk jadi teroris di pasukan Yatagarasu, karena mereka tertarik dengan kemampuan Shiba yang mampu memperbaiki robot, dan juga karena Shiba memiliki Gai yang bersamanya. Shiba masih ragu untuk bergabung dengan mereka. Gashin tidak senang dengan jawaban yang diberikan Shiba, kemudian dia pergi keluar. Kemudian Kozaki menghibur Shiba. Dia mengatakan kalau keluarganya dulu dibunuh oleh para tentara Asia, dan keluarga Kozaki yang disalahkan akibat kejadian itu. Bahkan mereka meminta ganti rugi ke Kozaki yang masih SMA saat itu. Sekarang Kozaki tinggal sebatang kara. Kemudian dia bergabung dengan kelompok pasukan Yatagarasu, dan banyak orang di kelompok Yatagarasu memiliki alasan yang sama. Sedangkan Shiba, keluarganya meninggal karena sakit, dan tidak ada sangkut pautnya dengan militer. Shiba merakit robot hanya untuk bersenang-senang. Di pertarungan pertama Shiba sangat senang karena AMAIM miliknya bisa menang dengan mudah. Namun, di pertarungan kedua, Shiba nyaris mati dan untung saja dia diselamatkan oleh Gashin. Shiba menjadi ketakutan semenjak kejadian itu. Setelah mendengar semua itu, Kozaki tidak lagi mengajak Shiba untuk bergabung. Dia menyarankan Shiba untuk menjaga diri. Setelah mendengar itu, Kumai Goken berencana mengganti pilot yang akan mengendalikan AMAIM milik Shiba. Keesokan harinya, Gashin mengajak Shiba untuk olahraga. Karena Gashin merasa kalau tubuh Shiba terlalu lemah, latihan itu membuat Shiba sangat kelelahan. Keesokan harinya, Gashin juga mengajak Shiba latihan seperti kemarin. Bahkan Shiba sampai tidak nafsu makan karena latihan yang diberikan oleh Gashin terlalu berat. Keesokan harinya, para teknisi memberitahu kalau robot Shiba telah selesai diperbaiki. Kini robot AMAIM milik Shiba telah menjadi sempurna. Shiba sangat senang melihat bentuk AMAIM miliknya yang sekarang. Setelah itu, Kozaki mengajak Shiba untuk mandi di sungai. Shiba sangat senang karena ini adalah pengalaman pertamanya. Kozaki mengatakan kalau besok pasukannya akan berangkat ke Hiroshima, dan Shiba memutuskan untuk ikut ke dalam kelompok pasukan Yatagarasu, karena Shiba merasa kalau pasukan Yatagarasu bukan orang jahat, dan Shiba juga ingin bisa terus bersama dengan AMAIM miliknya. Kozaki sangat senang dengan keputusan dari Shiba. Keesokan harinya, Shiba dan Gai mencoba robot AMAIM miliknya yang telah diperbaiki. Hasilnya, kekuatan AMAIM tersebut meningkat secara signifikan. Shiba sangat terkejut dengan performanya. Kemudian Gashin mengajak Shiba bertukar robot untuk latihan tanding. Agar mereka ada persiapan jika situasi darurat terjadi, mereka berdua akhirnya bertarung dengan menggunakan robot AMAIM. Dan hasilnya pertarungan mereka berdua berakhir dengan imbang. Kemudian tiba-tiba di markas pasukan Yatagarasu terjadi ledakan besar. Ada sebuah robot AMAIM yang menyerang tempat itu. Sekian dulu cerita anime Kyoukai Senki Part 1. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense, dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik lainnya. Dan kalau ingin dibuatkan cerita seperti ini silakan tulis di kolom komentar. Dan juga kalau mau tanya seputar anime ataupun butuh rekomendasi anime, silahkan tulis di kolom komentar.